wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? Okay, I wish you always in good conditions and happy situation, right? And don't forget, stay at home and keep healthy. In here, back with me are Ella Lailasari. For this meeting, we are going to talk about the same material. Anyone still remember what we are talk about in previous meeting? Ada yang masih tahu nggak? Minggu lalu kita bahas apa? That's right, we are talk about descriptive text. Okay, let's start. Yeah, for this meeting we are still talk about descriptive text. Oke, untuk meeting kali ini, Miss ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi. Yang pertama, you can read in PowerPoint. Tujuan yang pertama yaitu siswa harus mampu mengidentifikasi language features dari teks deskriptif. Yang kedua, siswa mampu membuat teks deskriptif sederhana terkait tempat wisata atau bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Okay. Anyone still remember what is text descriptive? Struktur teks dari teks deskriptif, social function dari teks deskriptif, dan apa saja sih bedanya teks deskriptif dengan teks lainnya? Do you still remember? Okay. Okay, do you still remember? Let's read together. Descriptive text is a text with describing something in detail that if the reader see it, they will recognize it. It can be place, persons, animals, or event. Jadi, teks deskriptif adalah sebuah teks yang menjelaskan, menjabarkan sesuatu secara detail, secara rinci gitu. Nah, ini dapat berupa tempat, orang, hewan, atau event. Okay, the function is to describe things like human, animals, plants, or other entities in detail and vivid explanations about their own characteristic. Jadi, fungsinya itu bisa dilihat dari the definisi of descriptive text. Jadi, fungsinya itu untuk describe things, untuk menjelaskan atau menjabarkan sesuatu. Okay, next to generic structure from descriptive text. There are identifications and descriptions. Nah, untuk mengingatkan bahwa dalam tahapan identifikasi, kalian harus mengintroduce atau memperkenalkan terlebih dahulu objek apa yang akan kalian bahas dalam teks deskripsi yang kalian buat. Yang kedua, pada tahapan descriptions, kalian harus menjelaskan objek tersebut secara detail. Yang selanjutnya, the difference between descriptive text and report text. The difference-nya yaitu kalau teks deskriptif menjelaskannya itu secara spesifik, sedangkan report text one general thing, secara umum. Dan descriptive text tidak harus melalui research atau penelitian. Bisa dengan melihat objek secara langsung, kita bisa langsung mendescribe. Sedangkan report text, kita harus melakukan riset atau harus memasukkan riset ke dalam teks report yang kita buat. Oke, next to our material today.
ciri-ciri teks deskriptif. Dalam deskriptif teks terdapat ciri-ciri kebahasaan yang membedakan dengan teks jenis lainnya. Ciri-ciri kebahasaan tersebut adalah, you can read together. Oke, yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan adjektif atau kata sifat. Yang ketiga, menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung. Yang keempat, menggunakan adverbs atau kata keterangan. Nah, apa sih simple present itu? Bagaimana sih adjektif itu yang seperti apa? Linking verb itu contohnya kayak gimana sih? Atau adverb itu yang seperti apa sih, Miss? Oke, let's explain in detail. Audio preview. Untuk ciri-ciri yang pertama, what is simple present tense? I'm sure that you have learned in junior high school. What is simple present tense? Nah, in here, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan habitual atau kejadian yang berulang-ulang. Apa sih kejadian yang berulang-ulang yang sering kita lakukan? Ya, makan, minum, mandi, belajar, ke sekolah. Nah, itu adalah kejadian yang berulang-ulang. Yang selanjutnya, general truth atau kebenaran umum yang semua orang tahu terhadap kebenarannya. Dan semua orang sudah tahu bahwa faktanya seperti itu, tidak harus melakukan riset terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya, emotion atau emosi. Touch atau pemikiran, ownership atau kepemilikan, dan feeling atau perasaan. Nah, di sini dapat dilihat misalnya kondisi sesuai dengan kondisi waktunya. Fakta permanen, fakta sekarang, tindakan kebiasaan. Nah, fakta permanen ini berkaitan dengan general truth atau kebenaran umum yang orang sudah tahu kebenarannya. Misalnya, the sun rise from the east. Matahari terbit dari timur. Oke, misalnya hari kemarin matahari terbit dari mana? Ya, dari timur. Hari ini dari timur. Besok dari timur. Atau bulan depan dan still dari timur. Kecuali kalau nauzubillahi nanti kiamat ya, pasti akan terbit dari barat. Nah, itu adalah general truth bahwa semua orang tahu kalau matahari itu terbit dari timur. Nah, seperti itu. Lalu fakta sekarang, I work at home. Jadi, semua orang tahu bahwa saya itu sekarang bekerja di rumah. Dan tindakan kebiasaan atau habitual. Jadi, I get up at 4 o'clock. Saya bangun pukul 4 subuh ya. Wah, seperti itu. Next. Rumus dari simple present tense. Nah, simple present tense ini yang pertama, untuk membentuk kalimat simple present tense biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Tahu kan kalian verb 1 itu apa saja? Verb 1 dari makan, eat. Verb 1 dari minum, drink. Verb 1 dari tidur, sleep. Verb 1 dari berjalan, walk. Pintar, good job. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga, he, she, it, menggunakan verb 1 tambah s atau is seperti dalam tabel berikut.
the rest of sentence-nya to the school by bus. Jadi I go to school by bus, atau bisa pakai you. You go to school by bus. We go to the school by bus. They go to the school by bus. Sedangkan apabila subjeknya menggunakan he, she, it, jadi seperti ini. She goes to the school by bus. He goes to the school by bus. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Rumus positif dari simple present tense yaitu subjek tambah verb 1 tambah objek. Sedangkan negatif, subjek do atau does tambahkan not tambah verb 1 dan tambah objek. Yang ketiga, interrogative atau kata tanya. Do atau does tambah subjek tambah verb 1 tambah objek. Two more the time. Let's see. Nah, kalau dari kalian apa sih Miss bedanya menggunakan do sama does? Bedanya apa sih? Nah, do itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan does he, she, it atau nama, sama halnya dengan tadi go sama goes. It's same that for example, nah I do play football. Di sini subjeknya menggunakan I, jadi menggunakan do, that's right. And negative, I do not play football. Interrogative, do I play football? Sekarang penggunaan does. Zia plays marble. Zia does not play marble. Interrogative, does Zia play marble? Did you get it? Di sini ada dua jenis dari simple present tense. Yang pertama ada yang disebut nominal sentence atau kalimat present tense yang menggunakan to be. To be itu ada apa saja sih? Ya, is, am, are atau sering disebut Aramis, is, am, are. Okay. For example, we are happy family. We are not happy family. Are we happy family? I'm not diligent. I am diligent. I am not diligent. And am I diligent? That's right. Get it? Yang kedua ada verbal sentence. Kalimat present tense yang menggunakan kata kerja verb. For example, Udin likes to read. Nah, likes di sini adalah kata kerja. Udin does not like to read. Does Udin like to read? And next, my niece sings in the bedroom. Keponakanku bernyanyi di toilet. My niece does not sing it in the bedroom. Keponakanku tidak bernyanyi di toilet. Does my niece sings in the bedroom? Apakah keponakanku bernyanyi di toilet? Nah, for your information, niece adalah keponakan perempuan. Untuk ciri-ciri teks deskriptif yang kedua yaitu ada adjective. What is adjective? Let's read together.
Adjektif adalah kata sifat, di mana fungsi dalam teks deskriptif adalah untuk menggambarkan objek secara detail. Teks descriptive adjective is used to express size, color, or shape of a person, a thing, an animal, or a place. Berbeda dari adjektif yang biasanya, deskriptif adjektif bisa diletakkan setelah maupun sebelum noun atau kata benda. Jika adjektif lebih dari 2, maka biasanya menggunakan koma. Nah, for example, she is my niece. She is diligent, beautiful, and then smart, like that. Do you understand? Nah, contoh dari adjective, misalnya size, little, big, large, small. Untuk age atau usia, old, new, young. Or shape atau bentuk, flat, round, short. Color, red, pink, blue, black, silver, yellow, brown. And origin atau suku, American, Indonesian. And material, cotton, gold, silk, and wooden. For example, my nose is flat. Hidungku pesek. Yang selanjutnya, the tall funny girl is my sister. Perempuan yang tinggi itu adalah saudaraku. Yang selanjutnya, my mother give me a funny fat king cat for my birthday. Ibuku memberi aku kucing yang besar, yang lucu, berwarna pink untuk ulang tahunku. Well, for the third, ciri-ciri dari teks deskriptif atau ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan linking verb. What is linking verb? Linking verb adalah kata kerja penghubung. Kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan antar kata sehingga membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. In here, linking verb dibagi menjadi 2, yaitu verb of sensations, menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Yang kedua, verb of being. Nah, verb of sensations contohnya feel, merasa. Merasa di sini berhubungan dengan perasaan ya. Sedangkan taste, merasakan. Taste di sini berhubungan dengan makanan. Yang selanjutnya smell, mencium. Mencium di sini adalah bau dari sebuah makanan atau parfum atau anyone. Terus look itu di sini melihat. For example, the smell of this food is good. Bau makanan ini sangat lezat. Get it? Next, verb of being. Is, am, are, was, were, appear, become. For example, she appears very happy today. Dia kelihatannya sangat bahagia hari ini. Appear di sini adalah verb of being. Understand? For the last, ciri-ciri terakhir dari teks deskriptif adalah menggunakan adverb. What is adverb? Adverb adalah kata keterangan. Adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai perilaku atau sifat dari adjektif yang dijelaskan. Misalnya, very, extremely, definitely, dan lain-lain. For example, he is very handsome. Laki-laki itu sangat
tampan, atau the girl is very beautiful. Gadis itu sangat cantik. Get it? Well, in here Miss punya sama the same example in with the previous meeting is about Borobudur Temple. You can read and you can see in the first paragraph is ini termasuk ke dalam identification, and the second and the third is description. Borobudur di sini adalah sebagai objek. Nah, is, it, are di sini adalah termasuk linking verb, and respectively termasuk adverb. Sedangkan high, large, square itu termasuk adjective. Did you get it? Oke, pasti kalian ada yang bertanya nih, Miss, bagaimana sih tips untuk membuat teks deskripsi? In here, Miss punya beberapa tips how to write the descriptive text. Let's take a look. You can read how to write descriptive text. For the first, menentukan tema. Tentukan dulu nih tema atau objek yang akan kalian deskripsikan dalam teks deskripsi kalian. Misalnya dalam teks deskripsi tadi itu temanya adalah terkait Borobudur Temple. Yang kedua, mengumpulkan informasi terkait objek yang akan dideskripsikan. Nah, mengumpulkan objeknya bisa secara online atau bisa dengan pernah mengalami atau pernah mengunjungi Candi Borobudur. Nah, for example like that. And membuat kerangka tulisan, garis besar, cerita yang akan dikembangkan sebagai lanjutan tulis. Nah, di sini misalnya membuat poin-poin terlebih dahulu. Misalnya, paragraf pertama akan menjelaskan tentang letak-letak. Yang kedua, menjelaskan sejarah. Yang ketiga akan menjelaskan bagaimana bentukan secara detail terkait Candi Borobudur itu. Nah, poin yang keempat, mengembangkan kerangka secara detail. Nah, lalu dalam keempat ini menjelaskan dari kerangka tadi. Misalnya tadi kan paragraf pertama akan menjelaskan terkait tempat misalkan. Nah, dikembangkan misalnya Candi Borobudur berada di Magelang, Jawa Tengah. Berdekatan di sebelah timurnya apa, sebelah baratnya apa. Nah, seperti itu. Audio preview. If you have any question, you can write down in WhatsApp group and we are going to discuss it in WhatsApp group. Okay? Thanks for your nice attention.